Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqin binuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Baitul Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah. Malam kali ini kita masih berada pada rangkaian hadis dalam babul khauf dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk pada hadis yang ke-6. Ini terkait dengan babul khauf. Ketika kita semua menanamkan rasa takut kepada Allah, maka takut ini yang akan mendorong kita bersemangat beramal soleh. Kita akan berhati-hati menjalani kehidupan ini dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, "Wa izzati, demi keagunganku," kata Allah, "la ajma'u 'ala abdi khaufaini wa la amnaini." Aku tidak akan menghimpun kepada hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Apa maknanya? Idza aminani bi fid dunya, kalau hambaku merasa aman dari siksaku ketika di dunia, akhaftuhu yaumal qiyamah, aku akan jadikan ia merasa takut nanti di hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya, tapi kata Allah, jika hambaku itu takut kepada diriku ketika di dunia, kita tanamkan rasa khasyah, khauf ini ketika di dunia, amantuhu yaumal qiyamah, aku akan jadikan ia merasa aman kelak nanti di hari kiamat. Hadirin ikhwafillah, kita tanamkan hari ini rasa takut karena justru kita berharap nanti Allah akan memberikan keamanan kepada kita semua nanti di hari kiamat insyaallah. Hadis ke-6 dalam babul khauf. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas semoga Allah meridhoinya, qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah dengan satu khutbah. Ma sami'tu mithlaha qattu, aku tidak pernah mendengar, kata Anas, khutbah yang semisal itu. Ini menunjukkan khutbah Nabi yang begitu berkesan di hati Anas bin Malik. Khutbah di sini memang Nabi itu, hadirin Bapak Ibu semua, terkadang kalau ada hal yang ingin disampaikan, Nabi itu beres sholat berkhutbah, atau ketika para sahabat berkumpul kemudian Nabi berdiri dan berkhutbah. Jadi tidak selamanya misalnya hanya terbatas pada khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang memang dalam ibadah mahdoh saja, tapi terkadang Nabi sengaja berkhutbah ingin memberikan nasihat kepada para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi, kata Anas, "Lau ta'lamuna ma a'lamu", andaikan kalian mengetahui apa yang aku tahu, kata Nabi, "la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira", pasti kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Faqatu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, sampai ketika itu para sahabat menutup wajahnya karena begitu takutnya kepada Allah. Walahum khanin, dan para sahabat menangis sampai tangisannya terdengar sampai ke hidung. Biasanya hadirin kalau orang menangis terisak-isak sampai suara di hidung pun terdengar karena begitu terisak, begitu kerasnya tangisan. Para sahabat sampai menangis seperti itu karena takutnya kepada Allah. Atau di dalam riwayat lain masih hadis yang sama, balagha Rasulullah an ashabihi syai'un, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu fa khataba berkhutbah, faqala, kemudian Nabi bersabda,
uridat alayya al-jannatu wan nar, ditampakkan kepada diriku surga dan neraka. Nah, falam ara kal yaumi fil khairi wasyarr, dan aku tidak pernah melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Maksudnya kebaikan seperti kebaikannya di dalam surga, dan keburukan-keburukan begitu dahsyatnya siksa berada di dalam neraka. Walau ta'lamuna ma a'lamu, andaikan kalian mengetahui, kata Nabi, apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawakan. Wala bakaitum katsira, dan pasti kalian banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah yaumun asyaddu minhu, tidak pernah datang satu hari yang paling berat kepada para sahabat ketika itu kecuali hari itu. Ghuturu usahum walahum mukhanin, para sahabat karena begitu lembutnya hati mereka, mereka menutup wajah mereka kemudian menangis terisak-isak sampai terdengar suaranya ke hidung. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, hadis ini kalau di dalam riwayat At-Tabrani itu asbabul wurudnya, kenapa Nabi berfirman seperti ini. Satu waktu Nabi datang ke masjid, dikisahkan oleh sahabat yang lain, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjid fa idza biqaumin yatahaddatsuna wa yadhakun. Ketika Nabi hendak masuk ke masjid, Nabi bertemu dengan orang-orang yang sedang ngobrol, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, mereka tertawa terbahak-bahak, begitu nikmatnya tertawa. Akhirnya Nabi kemudian berkhutbah menyampaikan supaya jangan terlampau berlebih-lebihan. Bagi orang-orang yang beriman itu baiknya memang ada rasa khawatir, takut. Bukan berarti tertawa itu terlarang, hadirin. Seorang senang itu terlarang, tentu tidak, dibolehkan. Tapi Nabi menasihati ini, andaikan kalian tahu apa yang saya tahu, kata Nabi, kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Apa yang diketahui oleh Nabi SAW? Kalau kata Imam Ibnu Hajar, 4 hal. Pertama, an-naz'u, Nabi mengetahui bagaimana kerasnya seorang nanti dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui benar, hadirin, bagaimana nanti kita dicabut nyawa oleh para malaikat, kita pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis, khawatir andaikan dicabut nyawa itu jadi keburukan bagi kita. Kedua, ketika kematian datang kepada kita, dicabut nyawanya, kemudian kematian itu datang, dan rasa sakitnya kematian itu ketika datang kepada kita, pasti kita akan sedikit tertawa, kata Nabi. Ketiga, al-qabru, karena Nabi itu begitu tahu bagaimana kondisi nanti seorang hamba di alam kubur, bagaimana siksa azabul qabri, siksa kubur nanti di dalam kubur. Nabi mengetahui, maka Nabi sedikit tertawa. Nah, dan yang terakhir, Nabi sangat mengetahui hal ihwal terkait dengan nanti perkara-perkara di hari kiamat. Bagaimana perjalanan seorang hamba nanti dibangkitkan oleh Allah ketika di padang mahsyar, ketika menunggu keputusan dari Allah. Nanti kita semua hadirin pasti akan melewati sirat, jembatan di atas neraka jahanam yang disebut dengan al-jisru dalam riwayat Muslim. As-sirat, nanti kita akan lewat itu. So, kita semua akan ditimbang amal-amalnya oleh Allah. Bagaimana seorang Nabi mengetahui bagaimana nanti orang akan celaka nanti di dalam neraka dan berbagai siksaan-siksaannya. Nah, 4 hal inilah yang kata Imam Ibnu Hajar yang diketahui oleh Nabi. Andaikan kita benar-benar mengetahui, seperti halnya kita menyaksikan, pasti kita akan banyak sedikit tertawa. Jangankan perkara akhirat, perkara sederhana saja. Ketika di dunia kita melihat saudara kita yang terkena COVID-19, bagaimana merananya, hadirin, sengsaranya, dia menahan penyakit itu. Kita pun akhirnya kan berusaha untuk menjaga diri, meningkatkan imun tubuh kita, menggunakan masker. Kita pun berhati-hati beraktivitas. Begitu pula kalau kita menyaksikan secara langsung bagaimana indahnya surga yang diciptakan oleh Allah dan begitu dahsyatnya siksa neraka, pasti kata Nabi kita akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Nah, di hadapan Allah Azza wa Jalla lebih banyak menangis. Hadis ini diantara faidahnya kata Imam Ibnu Hajar,
Karahatut tasydid alaihim makruh. Kalau mau Nabi, hadirin Bapak Ibu semua, Nabi kan bisa saja memberitahu apa yang diketahui Nabi, ketika itu Nabi beritahu. Jadi di dalam neraka apa saja dijelaskan secara rinci, apa yang dilihat oleh Nabi. Allah memperlihatkan neraka kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menjelaskan secara rinci apa yang dilihat Nabi. Nabi bisa saja ketika itu. Tapi kan Nabi tidak memberitahukan itu. Nah, di antara faidahnya, terkadang hadirin Bapak Ibu semua, ada informasi benar, informasi itu, tapi terkadang tidak usah disampaikan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi tidak menyampaikan itu kepada para sahabat tentang apa yang ada di dalam neraka, termasuk apa yang ada di dalam surga. Nah, tidak disampaikan oleh Nabi karena memang Nabi ketika itu ini belum disampaikan. Khawatir andaikan Nabi menyampaikan kerasnya, hebatnya ketika itu, dahsyatnya siksa neraka yang dilihat oleh Nabi secara langsung, khawatir ketika itu para sahabat justru akan semakin ketakutan. Nah, maka Nabi kemudian tidak memberitahu ketika itu. Hadirin Bapak Ibu semua, andaikan benar yang dilihat ini dilihat oleh kita semua, pasti kita akan lebih banyak merenungkan tentang amal-amal bekal-bekal kita nanti ketika bertemu dengan Allah. Hadirin, pasti kita banyak menimbang amal kita ini sudah pantaskah masuk surga, apakah amal kita ini nanti akan menyelamatkan kita dari panasnya siksa Allah Azza wa Jalla. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan hadirin, man alima annal mauta mauriduhu, siapa yang mengetahui kematian itu adalah gerbang kehidupan yang hakiki, wal qiyamata mau'iduhu, dan hari kiamat itu adalah keniscayaan yang dijanjikan oleh Allah, wal wuqufa baina yadayillah, siapa yang mengetahui bahwa nanti berdiri di hadapan Allah ketika di padang mahsyar itu adalah masyhaduhu, tempat persaksiannya atas amal-amal yang telah dilakukan, fahaqquhu an yatula fi dunya huznuhu, baiknya kalau orang benar, kalau benar kita meyakini kematian itu akan datang kepada kita, kita akan berdiri nanti di hadapan Allah, kita akan melewati perjalanan akhirat. Sebenarnya kalau benar keyakinan kita, kita pasti lebih banyak bersedih daripada bahagia. Kalau kita benar-benar meyakini kematian itu datang. Namun di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah jadikan lupa, hadirin. Satu sisi Bapak Ibu semua, lupa itu kenikmatan, hadirin. Andaikan kita tidak diberikan lupa, kita akan terbayang terus bagaimana siksa kerasnya siksa Allah Azza wa Jalla. Ini di antara nikmatnya. Kalau benar kata Imam Hasan Al-Basri, pasti hati itu akan selalu bersedih karena begitu kerasnya siksa Allah Azza wa Jalla. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketujuh. Wa anil Miqdad radhiyallahu an, dari Miqdad, semoga Allah meridhoinya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan oleh Allah kepada seluruh makhluk, hatta takuna minhum kamiqdari mil, sampai jarak antara makhluk nanti di hari kiamat dengan matahari itu hanya sejarak 1 mil saja. 1 mil di sini, kata pensyarah hadis itu 1 farsah. 1 farsah itu kurang lebih, hadirin, 5 sampai 8 kilometer. Hari ini yang matahari berapa juta kilometer, hadirin Bapak Ibu semua, jaraknya dari bumi matahari ke kita, panasnya terasa. Nanti panasnya matahari akan didekatkan matahari itu hanya sejarak 5 kilometer saja sampai 8 kilometer. Sulaim bin Amir Ar-Rawi dari Miqdad, fawallah, demi Allah, ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi amil alladhi yaktahilu bihil ain. Aku tidak mengetahui, kata Miqdad, apakah mil ini jarak bumi ataukah mil itu jarak antara celak mata dengan mata.
Tapi kata para ulama yang jelas mil di sini adalah jarak bumi, bukan jarak mata dengan celah. Fayakunun nas ala qadri a'malihim, maka ketika itu nanti orang itu tergantung amal-amalnya masing-masing fil araq, dalam keringat. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, tenggelam seorang tapi hanya sampai mata kaki keringatnya. Wa minhum man yakunu ila rukbataihi, nanti orang-orang akan tenggelam dengan keringatnya sampai lututnya. Wa minhum man yakunu ila hikwaihi, di antara mereka nanti ada orang yang tenggelam dengan keringat sampai pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araq iljaman, dan di antara mereka ada yang tenggelam sampai mulutnya. Yuljimu iljaman. Iljam itu secara bahasa, hadirin Bapak Ibu semua, dalam bahasa Arab ada istilah al-lijam. Al-lijam itu kendali, tali yang diikatkan ke mulut kuda. Kalau kita melihat kuda kemudian diikatkan, nah itu dalam bahasa Arab itu namanya lijam. Nanti ada orang di hari kiamat itu, Nabi menyampaikan man yuljimuhul al-araq al-iljaman, keringat itu sampai masuk ke dalam mulut sampai orang sulit untuk berbicara. Itu maknanya. Karena tenggelam itu sesuai dengan kadar amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Mungkin pikiran kita hari bagaimana mungkin andaikan nanti hari kiamat itu di padang mahsyar orang dikumpulkan, matahari didekatkan, hadirin, orang berkeringat. Kenapa keluar keringat ini? Karena memang kan jelas matahari didekatkan, orang begitu sangat ketakutan. Jangankan ketika dalam keadaan panas, orang ketika dalam keadaan takut kadang sampai berkeringat karena takutnya. Ini sudah dalam keadaan takut yang luar biasa. Matahari didekatkan oleh Allah. Kemudian orang ketika itu berdiri berdesak-desakan. Karena dalam riwayat lain kan dijelaskan, nanti kita semua berdiri itu di atas tanah yang hanya bisa menempati 2 kaki kita saja. Karena begitu banyaknya orang yang dikumpulkan ketika itu. Terbayang oleh kita hadirin, orang yang dahulu pertama diciptakan Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah azza wa jalla dikumpulkan dalam satu tempat. Orang akan berdesak-desakan, maka keringat ketika itu sesuai dengan kadarnya. Kalau ada yang bertanya, kalau nanti padang mahsyar itu seperti halnya lautan keringat, lalu kenapa keringatnya terkadang berbeda-beda kan? Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai mulut. Kan kalau mau sampai mulut berarti sampai mulut semuanya. Nah, jawaban yang pertama, kalau kata dalam syarah Tuhfatul Awadi, bisa saja nanti di padang mahsyar itu karena memang tinggi tanah yang berbeda-beda. Atau yang paling jelas, yang paling zahir, jawaban yang kedua itu adalah perkara akhirat itu bersifat khariqul adah. Jangan samakan seperti ketika di dunia. Itu di luar adat kebiasaan ketika kita di dunia. Jangan digambarkan sama seperti dunia, kalau air seperti itu, kemudian di akhirat air pun seperti itu, keringat seperti itu. Jangan digambarkan. Mudah bagi Allah, bagi seorang ia tenggelam dengan keringat, bagi seorang tidak. Bagi seorang hanya sampai pinggang, seorang yang lain hanya sampai mata kakinya. Itu mudah bagi Allah menetapkan amal-amal itu sesuai dengan amalnya masing-masing. Seperti halnya orang nanti ketika di alam kubur, ia dikuburkan, 2 orang yang dikuburkan saling bersamaan, bisa jadi satu kuburan dia mendapatkan nikmat kubur karena kebaikan amal-amalnya. Satu kuburan dia mendapatkan siksa kubur karena keburukan amal-amalnya. Tapi kata para ulama, kuburan satu meskipun berdekatan dengan kuburan yang lain, itu tidak akan merasakan hal yang sama, tidak akan merasakan saudaranya, dan tidak akan mengetahui saudaranya seperti apa, apakah sedang disiksa ataukah tidak, meskipun dalam kuburan yang saling berdekatan. Seperti itu pula nanti seorang ketika di padang mahsyar. Nah, orang akan sesuai dengan amalnya masing-masing dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam riwayat lain an Abi Hurairah, ini dalam hadis yang selanjutnya masih dalam konteks yang sama, kata Nabi SAW, ya araqun nas, orang-orang nanti hadirin
akan tenggelam dengan keringatnya di hari kiamat, hatta yadhhaba arukuhum fil ardina sab'ina dhira'an, sampai keringatnya itu menembus tanah 70 hasta. Jadi dikepung hadirin di atas, dekatkan matahari oleh Allah, di bawah karena keringat orang kepanasan. Wa yuljimuhum hatta yablugha adhanihim, kalau dalam riwayat ini bukan sampai mulut, tapi mereka tenggelam karena keringat mereka sampai telinga mereka. Hadirin Bapak Ibu semua, ini menjadi isyarat ketika kita berusaha bersungguh-sungguh mengumpulkan amal-amal kebaikan, yakini amal-amal kebaikan itu, kita yakin bahwa itu nanti yang akan menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Karena zahirnya kalau kata Imam Al-Qurtubi, bagi orang yang sempurna keimanannya insya Allah akan diselamatkan oleh Allah, tidak akan merasakan tenggelamnya dengan keringat ini. Orang yang sempurna amalnya, sempurna imannya, sempurna terhindar dari berbagai kemusyrikan dan kemaksiatan, Allah akan berikan perlindungan nanti di padang mahsyar. Kata Imam Al-Qurtubi, al-muradu man kana kamilal iman, yang dimaksud di dalam hadis ini orang yang mempunyai kesempurnaan iman. Lama yadullu alaihi hadithul Miqdad, tidak diisyaratkan oleh hadis Miqdad. Maksudnya hadis Miqdad itu bukan kepada orang-orang yang beriman, tapi kepada orang-orang kafir. Tapi innahum yatafawatuna ala hasbi a'malihim. Kata Imam Al-Qurtubi, mereka nanti bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat-tingkat ketika di padang mahsyar itu, bertingkat-tingkat. Bagaimana kemuliaan atau sebaliknya siksaan mereka nanti di akhirat itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar amalnya mereka masing-masing. Maka kalau dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi itu menjelaskan, Amr bin Al-As, seorang sahabat tadi, Amr pernah mengatakan, yuljimul kafir al-araq, nanti di hari kiamat itu orang kafir. Jadi langsung disebutkan siapa yang akan tenggelam dengan keringat ini, orang kafir. Jadi bagi orang-orang yang beriman sesuai nanti kadar amalnya masing-masing. Tapi orang kafir itu pasti akan tenggelam dengan keringatnya mereka masing-masing. Orang-orang kafir akan tenggelam. Kemudian Amr bin Al-As ditanya, fa ainal mu'minun, lalu di mana orang-orang beriman? Kalau misalnya orang-orang kafir ketika itu tenggelam dengan keringat mereka, lalu di mana orang-orang beriman? Kata Amr bin Al-As, alal qarasi min zahab, orang-orang beriman itu akan duduk di atas kursi-kursi dari emas, yudhallilu alaihimul ghamam, mereka akan dilindungi, dinaungi oleh awan yang dikirim oleh Allah. Itu kalau kata Amr bin Al-As. Jadi meskipun matahari didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi bagi orang yang disempurnakan keimanannya oleh Allah, Allah akan berikan perlindungan. Dan ini semakna dengan redaksi hadis, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah, di mana nanti di hari kiamat tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau dalam riwayat lain itu yudhillu a'maluhum, amal-amal kita nanti hadirin Bapak Ibu semua yang akan menaungi kita. Karena kecintaan kita ke masjid, nanti amal itu datang di hadapan Allah. Karena kan nanti dalam riwayat lain amal kita itu akan menjelma sebagai makhluk, Pak. Akan menjelma sebagai makhluk, akan menemani kita nanti di hari kiamat. Nah, dan ini pun menjadi dalil bahwa meskipun penentu surga itu kan rahmat Allah, kasih sayang Allah, tapi tetap amal itu menjadi penentu kebaikan kita di akhirat. Amal itu tetap jadi penentu, kata Syekh Utsaimin. Surat An-Nahl ayat ke-32, ketika Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ketika para malaikat mewafatkan mereka, kata Allah, thayyibin, mereka dalam keadaan baik. Maksudnya kalau kata Imam Mujahid, zakiyatan aqwaluhum wa af'aluhum, perbuatan mereka suci,
perkataan mereka suci, bersih dari dosa, dari keburukan-keburukan. Yaquluna salamun alaikum, nanti para malaikat datang mewafatkan orang-orang yang beriman sambil mengucapkan salam, keselamatan untuk kalian. Hadirin Bapak Ibu semua, baik dan buruknya amal kita akan terlihat nanti bagaimana malaikat memperlakukan kita ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah. Akan terlihat, Pak. Malaikat datang kepada orang yang beriman, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Disambut oleh malaikat orang-orang yang beriman itu. Kemudian para malaikat akan berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga Allah sebagaimana karena amal yang kalian lakukan ketika di dunia. Ini menjadi dalil amal tetap menjadi penentu kebaikan kita nanti di akhirat. Meskipun yang paling pokok utama itu adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah, itu yang paling pokok. Ini kan sebagaimana hadis yang dulu pernah kita bahas, kata Nabi, qaribu wasaddidu, tepatlah dalam beramal, dekatilah terus amal-amal solih itu, kata Nabi, fa innahu lan yanjuwa ahadukum bi amali, karena kalian semua tidak akan masuk surga, tidak akan selamat itu karena amalnya. Kita selamat bukan karena amal kita, kata Nabi. Sampai para sahabat, ya Rasulullah, wala anta, apakah engkau juga selamat masuk surga itu bukan karena amal? Ya, kata Nabi, illa an yataghammadani Allahu bi fadlin wa rahmat, tapi Allah meliputi kemuliaan dan rahmat, karena rahmat inilah aku dilindungi oleh Allah. Nah, ini menjadi dalil bahwa rahmat yang paling pokok, yang paling utama. Tapi untuk mengundang rahmat itu adalah dari amal-amal solih. Gitu. Ikhtiarkan dari amal-amal solih kita akan mengundang rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini konteksnya kalau kata Imam Ibnu Taimiyah, jangan fahami bahwa surga itu balas jasa mana ini, Pak. Jadi kita berikan sholat, kita berikan saum, kemudian Allah balas dengan surga. Jadi seolah-olah jual beli. Jangan anggap balas jasa, karena sampai kapanpun, sebanyak apapun, sehebat apapun ibadah kita, itu tidak akan sebanding apa yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak akan pernah butuh, hadirin. Sebanyak apapun sedekah yang kita keluarkan tidak pernah butuh Allah. Sebanyak apapun sujud yang kita lakukan, Allah tidak butuh sujud kita, kan Allah sudah menjadi zat yang maha sempurna. Nah, maka fahami hadis ini, kata para ulama, bahwa jangan fahami nanti ketika seorang hamba diberikan surga, jangan difahami adalah balas jasa. Jadi kita berjasa, sudah beribadah, kemudian Allah beri surga, tidak. Nah, jangan dianggap balas seperti itu. Karena kita mendapatkan surga semata-mata karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Meskipun tadi rahmat itu wasilahnya adalah amal-amal solih. Hadis yang selanjutnya, wa anhu, masih dari Abu Hurairah, qala kunna ma'a Rasulillah, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz sami'a wajibatan, seketika itu kami mendengar, kata Nabi, wajibatan, suara benda yang jatuh, yang keras. Para sahabat pun kaget ketika itu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, hal tadruna ma hadza, kalian tahu tidak apa yang jatuh itu? Suara apa itu, kata Nabi. Qulna, kemudian kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi mengatakan tentang sesuatu yang jatuh itu, hadza hajarun rumiya bihi finnar, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifan, 70 tahun yang lalu. Baru sampai, 70 tahun yang lalu dilemparkan oleh Allah. Fahuwa yahwi finnar al-an hatta intaha ila qariha, dan terjatuh ke dalam dasar neraka, dan itu baru sampai ke dalam dasarnya. Fasami'tum wajibataha, dan kalian baru mendengar suaranya. 70 tahun ke dalam neraka. Makanya kenapa neraka jahanam itu dinamakan jahanam? Karena kan jahanam itu secara bahasa artinya bi'run, sumur yang dalam. Secara bahasa itu namanya sumur yang dalam, karena memang jahanam itu dalam. 70 tahun orang
nanti batu dilemparkan ke dalam dasar neraka baru sampai. Dan ini menjadi dalil kalau batu 70 tahun baru sampai, kira-kira hadirin berapa luas neraka yang diciptakan oleh Allah. Menunjukkan besarnya dan itu siksa yang Allah persiapkan. 70 tahun batu baru sampai. Nah, batu apa yang dimaksud? Dulu pernah kita bahas. Batu di dalam neraka itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud itu batu sulfur. Jadi dipilih oleh Allah di surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka, di mana bahan bakarnya manusia dan al-hijarah, batu. Kata Abdullah bin Mas'ud, batu di dalam neraka itu adalah hijaratul kibritil aswad, batu sulfur yang berwarna hitam. Kenapa batu sulfur yang dipilih? Karena batu sulfur itu punya kelebihan di antara batu-batu yang lain. Sir'atul itiqad, cepat nyalanya kalau dinyalakan, tidak lama. Kalau dinyalakan api cepat nyalanya. Kuatu harriha idza humiyat, kemudian kuat tahan lama panasnya kalau dipanaskan, itu batu. Kathratud dukhan, banyak asapnya. Kalau kita main ke Gunung Merapi ya, sulfurnya kan biasa pekat. Mohon asapnya begitu tebal dan pekat. Sulfur hitam tebal, asap dari pembakaran batu sulfur itu. Dan yang terakhir, sulfur itu al-iltisaq bil abdan. Karena batu sulfur itu nempel di badan. Ini sudah panasnya cepat, kuat panasnya, banyak asapnya, lalu menempel pada badan-badan para penghuni neraka. Maka itulah yang dipilih kata Abdullah bin Mas'ud. Ini hadirin. Kemudian hadirin Bapak Ibu semua, ini hadis yang ke-10. Wa an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kalian pun nanti di hari kiamat, illa sayukallimuhu rabbuh, kecuali Allah akan mengajak bicara kepadanya. Pasti. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Bahasa apa nanti yang digunakan oleh Allah? Yang pasti tidak akan ada penerjemah, langsung difahami. Nah, ngangge bahasa Sunda kan itu ngobrol jeung Allah teh. Atau pakai bahasa Indonesia, bahasa internasional, Inggris. Nah, yang pasti tidak ada penerjemah langsung, kata Nabi, tidak ada antara penerjemah dari bahasa ke bahasa yang lain. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat menengok ke kanan, dia tidak melihat apapun kecuali hanya amal solih yang telah ia lakukan. Terlihat oleh dirinya. Di sebelah kanannya menemani dirinya. Bagaimana sholatnya, saumnya, sedekahnya, hadirin. Semua amal-amal kita terlihat nanti membarengi kita. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat menengok ke kiri, dia pun tidak ada yang dilihat kecuali amal-amal keburukan. Bagaimana kelalaian, dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan tercatat rapi, hadirin, terlihat oleh kita ketika itu. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illan nar. Dan ketika itu hadirin, ia akan melihat di depannya, ia tidak melihat apapun kecuali hanya neraka saja, tilqa'a wajhi, hanya di depan wajahnya. Fattaqun nar, kata Nabi, takutlah kepada neraka. Walau bisyikki tamroh, meskipun hanya dengan sepotong biji kurma. Hadirin Bapak Ibu semua, kurma itu kecil tidak Pak? Kecil Pak. Sepotong biji kurma lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Setiap amal apapun, sekecil apapun, itu akan menjadikan kita nanti perlindungan dari panasnya api neraka. Jangan pernah remehkan segala amal yang kecil pun. Zikir yang sederhana, meskipun mengucapkan alhamdulillah ketika kita bahagia, kita mengucapkan istighfar, mengucapkan tahlil, amal apapun jangan pernah remehkan. Bahkan dalam Al-Quran Allah ungkapkan, wala tuzlamuna fatila,
meskipun sebesar jangankan sebiji kurma, jangankan sepotong kurma, serat yang berada pada biji kurma, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal-amal soleh kita. Berhubung sudah masuk waktu Isya, insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi bahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih terkait dengan babul khauf. Tersisa ada kurang lebih 6 hadis lagi, hadirin. Mungkin insyaallah pertemuan selanjutnya sebagai pertemuan penutup pada babul khauf. Nah, baru setelah itu insyaallah kita masuk kepada babur roja. Ini rangkaian minggu ini kita diliputi rasa takut terus. Insyaallah nanti masuk ke pertemuan selanjutnya di susunan yang luar biasa dari Imam An-Nawawi rahimahullah, kita masuk ke bab ar-roja, harapan. Allah meluaskan rahmat, kasih sayang, ampunan, lebih besar kasih sayang, ampunan Allah daripada siksa Allah yang kita ketahui sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu pada malam kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semua, semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.